Jadi teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube kita Edu TV. Kali ini saya bersama Kak Faiz. Halo Kak Faiz, apa kabar? Halo. Oke. Baik, Kak ya. Teman-teman, Kak Faiz ini adalah penerima beasiswa Jarum Plus tahun 2020 ini. Ya, nanti kita akan gali bersama. Tentunya teman-teman nanti yang menjadi mahasiswa pastinya akan persiapan untuk lulus beasiswa Jarum Plus ya. Kali ini Kak Faiz, kira-kira tipsnya apa nih Kak Faiz sehingga Kak Faiz tahun 2020 ini bisa lolos beasiswa Jarum Plus? Ya, oke Kak Mudar. Sebenarnya nggak ada tips-tips yang begitu signifikan untuk kalian bisa lolos di beasiswa Jarum. Yang penting itu ketika nanti ada pendaftaran beasiswa Jarum di tahun 2021 nanti, insya Allah mungkin ada di antara bulan Maret kalau nggak salah ya, karena biasanya setiap tahun itu beda-beda untuk bulan pendaftarannya, mungkin biasanya di bulan itu. Nah, ketika sudah ada informasi mengenai pembukaan pendaftaran di beasiswa Jarum, nah nanti teman-teman bisa menyiapkan berkas-berkas pendaftaran ya. Jadi maksimal dari teman-teman yang bisa mendaftar, yang boleh untuk mendaftar di beasiswa Jarum itu semester 4 ya. Harus semester 4 besok itu ya. Jadi selain semester 4 nggak bisa untuk mendaftar ya. Dan juga untuk di Kudus ini, kampus yang bisa mendaftar hanya 2 kampus, yaitu di IAIN Kudus sama di Universitas Muria Kudus. Hanya 2 kampus yang bermitra dengan beasiswa Jarum, seperti itu. Nah, ketika nanti sudah ada informasi pendaftaran, teman-teman bisa melengkapi berkas-berkas pendaftaran ya. Kemudian cari informasi mengenai beasiswa Jarum. Banyak sekali informasi mengenai beasiswa Jarum. Bisa cek di Instagramnya Jarum Beasiswa Plus, atau bisa cek juga di Instagramnya Beasiswa Kudus, karena di Kudus juga ada Instagramnya sendiri, yaitu Beasiswa_Kudus ya. Jadi nanti silakan cari informasi di situ. Atau yang kedua ya, setelah informasi tadi kamu dapat, kemudian berkas-berkas juga kamu siapkan, baik sertifikat, kemudian dan yang lainnya kamu siapkan. Nah, setelah itu nanti tinggal nunggu kamu lolos administrasi atau enggak. Kalau kamu lolos administrasi, berarti kamu nanti akan lanjut ke tes tertulis. Nah, di tes tertulis ini silakan nanti kalian belajar ya. Belajar apa yang nanti akan diteskan di tes tertulis itu. Kalau untuk tahun saya di 2020 kemarin, karena pandemi ya, itu tesnya tes online. Jadi yang harus dipersiapkan itu, yang pertama ada laptop ataupun perangkat untuk kita tes lah. Bisa komputer, bisa laptop. Asal jangan HP. Disarankan jangan menggunakan HP karena kan itu agak rumit gitu. Terus jaringannya juga harus stabil seperti itu. Itu kalau yang kemarin di saat pandemi kan harus online seperti itu. Kalau mungkin nanti di tahun 2021 ini teman-teman tes tertulisnya offline, yang mungkin nanti bisa dipersiapkan mungkin dari pensil ataupun peralatan penunjang tes tertulis yang lainnya lah. Jadi nanti bisa dipersiapkan. Jangan lupa belajar ya, belajar mengenai yang pertama itu ada tes potensi akademik, karena itu pasti dasar sekali yang diteskan, entah dimanapun beasiswa, entah dimanapun, seperti di SBMPTN mungkin yang kakak-kakak kemarin juga pernah mengalami SBMPTN, pasti kan ada yang namanya tes potensi akademik. Itu bisa dipelajari lagi. Kemudian ada, kalau nggak salah kemarin itu yang kalau tes tertulisnya
offline itu ada yang namanya warteg tes, itu bisa dipelajari juga. Kemudian cari informasi mengenai tes-tes yang biasanya diberikan ketika tes tertulis yang ada di beasiswa Jarum. Banyak sekali video-video di YouTube yang menampilkan atau memberitahu mengenai tes-tes tersebut. Nah, setelah itu silakan ditunggu ya, ditunggu nanti lolos atau enggak di tes tertulis itu. Berdoa aja semoga bisa lolos di tes tertulis ya. Nah, kalau sudah selesai di tes tertulis, nanti teman-teman bisa lanjut yang namanya ada tes wawancara. Nah, ini nanti kalian akan dihubungi sama pihak panitia beasiswa Jarum Beasiswa Plus. Ini nanti kalian akan dapat mungkin ada email, ada SMS juga, dan juga biasanya ada WA juga sebelum pelaksanaan tes wawancara, biasanya di WA dari pewawancaranya seperti itu. Nah, ketika wawancara nanti teman-teman siapkan diri kalian ketika mau diwawancarai. Jadi ketika wawancara itu kalian harus relax ya, jangan tegang. Kemudian ketika wawancara jawab sejujur-jujurnya. Tipsnya cuma itu, jawab sejujur-jujurnya. Ketika ditanya apa, jawabannya apa, jawab itu. Jangan sampai membohongi diri sendiri lah, seperti itu. Jawab yang jujur. Kuncinya cuma itu. Ya. Kalau sudah, tinggal nunggu nanti kalian lolos sebagai penerima beasiswa Jarum atau tidak. Jadi biasanya waktunya itu agak lama, mungkin bisa 1 bulan atau 1 bulan lebih. 5 Oktober itu saya pengumuman, dan September itu berarti diajukan di September. 2 bulan kalau nggak salah sebelum itu saya melakukan tes wawancara via online. Jadi ketika itu semuanya full lewat online semua, nggak ada yang tatap muka. Jadi tatap muka pun pakai kemarin itu yang namanya Microsoft Teams. Jadi pakai itu. Kemudian nunggu 1 bulan, akhirnya ada pengumuman bahwa saudara bla bla bla, selamat Anda lolos mendapatkan beasiswa Jarum atau Jarum Beasiswa Plus tahun 2020 sampai 2021. Tips kelima apa, Is? Nah, yang kelima ini teman-teman yang paling utama dan jangan sampai kalian tinggalkan, yaitu berdoa ya. Setelah kalian ikhtiar, mulai dari yang pertama tadi mencari informasi, kemudian melengkapi berkas-berkas, setelah itu lolos tes tertulis, kemudian belajar sampai tes wawancara. Nah, tanpa doa semuanya itu sia-sia. Jadi tetap ikhtiar, belajar, cari informasi, dan juga berdoa. Jangan lupa minta restu juga kepada kedua orang tua, karena restu dari kedua orang tua adalah yang paling jos, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ya itu tadi kiat-kiat tipsnya. Ingat-ingat ada 5 tips dari Kak Faiz yang telah buktinya sendiri di lulus beasiswa Jarum 2020. Terima kasih Kak Faiz. Oke, boleh salam hello pada